apa SIP. Nah, ini sebenarnya apa yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa basicnya atau landasan yuridis kita hari ini melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hari ini, bahwa di pasal 263 ini disebutkan bahwa jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesian wajib memiliki SIP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Ini sekali lagi kami tekankan bahwa SIP itu kalau punya SIP di luar kota ya di lain Kabupaten Tangerang ya tidak berlaku di Kabupaten Tangerang karena masih ada juga yang menanyakan kami, Pak, saya punya izin praktek di luar kota, apakah cukup SIP-nya di Kabupaten Tangerang? Tidak perlu. Iya, masih tetap perlu ya. Ini juga diharapkan, jadi kalau pindah tempat praktek ya harus sesuai domisilinya gitu ya. Ada juga tadi pagi yang bertanya ke saya, Pak, saya kebetulan ASN tidak praktek sudah lama, bagaimana? Apakah masih praktek yang di mana tuh, daerah mana gitu ya? Ya tidak boleh ya. Kalau sudah pindah ke sini Kabupaten Tangerang ya harus mengurus SIP di Kabupaten Tangerang. Tidak boleh praktek di Kabupaten Tangerang SIP-nya dari luar Kabupaten Tangerang. Walaupun itu tetangga, misalnya Kota Tangerang, Lebak ya. Ada nggak Pak yang berpraktek di luar Kabupaten Tangerang tapi praktek di Kabupaten Tangerang? Ada. Biasanya ada pengganti. Nah, kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana SIP yang dalam apa apa sih namanya, OJT, on job, ah iya, on job training, mohon maaf ya kalau 1 bulan 1 bulan gitu ya. Kemarin kami sudah sampai bahwa OJT itu tidak perlu mengurus SIP kembali, namun perlu mandat saja atau delegasi dari tempat praktiknya. Ya, kalau misalnya hanya 1 bulan nanti baru ngajuin cabut lagi. Nah, jangan-jangan yang sering terjadi masuk keluar, jangan-jangan yang seperti ini. Jadi kalau yang on job training tidak perlu ya, tidak perlu mengurus SIP, itu cukup dengan delegasi ya, delegasi dari tempat praktiknya. Ini jadi pasal 263 seperti ini, 263. Jadi harus yang berpraktik di Kabupaten Tangerang harus SIP-nya dari Kabupaten Tangerang. Ada beberapa tempat saya temukan pasienkes, pasien pelayanan kesehatan di SIP-nya di luar tapi praktek. Ya, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Nah, ini sekali lagi bahwa SIP adalah bukti tertulis diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Ini di pasal 1 angka 29 Undang-Undang 17 tahun 2003. Artinya bahwa walaupun sama-sama nakes, walaupun sama-sama named, misalnya kalau belum diberikan kewenangan untuk menjalankan praktek ya tidak boleh praktik. Yang memberikan kewenangannya siapa? Ya pemerintah daerah ataupun dinas kesehatan gitu ya. Jadi kalau punya SIP ya tidak memberi kewenangan. Yang tadi Pak, saya kan tidak udah pal saya nakes, apalagi tidak punya serkom kompetensinya gitu. Ya jadi tidak memiliki kewenangan. Ini bukan hak. Pak, saya kan nakes, ijazah saya S1 tenaga kesehatan. Iya boleh saja. Ibaratnya mah ya semua bisa nyupir, tapi kalau nggak ada SIM-nya ya ditilang kan gitu. Ya, jadi banyak terjadi di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan juga, terutama ya mungkin saya nggak tahu alasannya. Kadang-kadang kami temukan masih ada perawat, misalkan bidan atau yang tidak memiliki SIP. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi apalagi di sini mungkin ada yang ikut apa dari asosiasi klinik, Asklin atau dari teman-teman Parmamin ya, sebenarnya begitu ya Bu Desi ya, Pasis Pelayanan Kefarmasian Makanan Minuman Obat begitu ya. Ya, jadi kalau tidak punya SIP ya tidak punya kewenangan. Walaupun sama-sama dokter, walaupun sama-sama perawat, walaupun sama-sama bidan, bahwa SIP sesuai dengan Undang-Undang 17 2003 pasal 1 seperti itu. Ya, jadi yang tidak punya
Walaupun sama-sama dokter, punya kewenangan tidak? Tidak boleh, tidak memiliki kewenangan. Ya, kalau terus memaksa, ya ada sanksinya gitu. Dan sanksi ini bukan hanya kepada nakesnya. Sanksi ini bukan hanya kepada nakesnya, tetapi sanksinya juga ini dilakukan juga kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan nakes maupun named yang tidak memiliki SIP itu dikenai sanksi, administrasi, denda dan pidana. Waduh, ini habis baterainya. Bro, bisa di situ nanti tayangin ya, punya saya. Materi yang tadi coba bisa ditukar. Ini soalnya punya saya, ini soalnya apa habis nih. Nah, ini. Nah, untuk SIP kita sekali lagi bahwa ini kami hanya ini hari-hari. Nah, ini kami tadi sudah tanya kepada teman-teman. Ini saya hanya tadi coba-coba me, apa apa sih menyimpulkan ada beberapa hal sepertinya dari teman-teman yang kesulitan menggunakan SIP terkait data yang harus disiapkan dalam proses permohonan SIP pada aplikasi si pinter tangerangkap.go.id. Yang pertama adalah hak akses pada si pinter tangerangkap.go.id. Hak aksesnya Bapak Ibu sekalian semua nakes. Kalaupun nanti prosesnya saya tahu ada yang diurusin sama HRD, sama temennya, sama teman-temannya lagi, teman-temannya temennya lagi gitu. Tapi tetap hak akses si pinternya nakes dan named harus megang. Karena kalau tidak memiliki hak akses atau tidak punya akun si pinter, nakes named nanti akan kesulitan tatkala melakukan perubahan, melakukan perpanjangan, ataupun permohonan baru. Jadi hak akses harus dikuasai ya. Hak akses harus dikuasai oleh semua tenaga medis dan tenaga kesehatan. Walaupun pada prakteknya misalkan masih ada yang dilakukan oleh orang lain. Tapi data ini STR saya minta juga diperhatikan tanggal dan tahun terbitnya. Kadang-kadang tahun terbitnya sebelum Undang-Undang 17 masuknya di setelah Undang-Undang 17 2003. Ini diperhatikan nih data-data yang harus disiapkan ya sebelum upload dokumen ke atau sebelum masuk ke Disipinter. SIP yang sudah dimiliki jangan bohong ya kalau sudah punya. Karena sekarang sudah terekam kita sudah melalui SISDMK juga ya Bu Desi ya. Di sini SISDMK ada yang ikut gabung nggak ya? Nah ini sudah terekam juga. Makanya tolong bagi teman-teman pasis pelayan kesehatan yang belum melakukan registrasi pasienkesnya tolong dilakukan. Karena masih kami temukan juga ada beberapa pasienkes yang sudah sudah zaman heng maneheng gitu ya. Itu registrasi pasienkesnya aja tidak dilakukan. Ya tolong pasienkes yang belum melakukan registrasi agar melakukan itu. Karena nanti pada SIP harus ada surat keterangan praktik tuh. Tempat praktiknya. Nanti tempat praktiknya tidak bisa melakukan approval. Ya kalau tidak mau registrasi. Nah tempat praktik juga di ini sarana apa mandiri. Kadang-kadang prakteknya di sarana ngajuinnya mandiri. Nanti akan berbeda nanti ininya datanya. Nomor induk kependudukan NIK-nya juga harus update Bapak Ibu sekalian ya. NPWP NPWP juga harus update juga dan sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Karena kalau NPWP-nya nanti tidak update biasanya ada keterangan. Ada juga nanti ya Pak Jainuddin, nah, nanti saya kasih kesempatan. Yang kedua adalah ijazahnya juga karena ini ijazah nanti akan diupload. Ijazahnya juga disiapkan. Nama sarananya juga jangan sampai salah. Karena masih ada yang komplain ke kami nama pas begitu jadi nama sarananya salah. Padahal input itu oleh si pelaku usaha, maaf, oleh si pemohon ya. Kami tidak melakukan editing nama sarananya. Alamat praktiknya juga yang jelas, alamat praktik harus sama dengan NIB.
kecuali mandiri. Ya, kalau dalam praktiknya harus sama dengan NIB-nya. NIB bukan alamat di kantornya, tapi alamat lokasi usahanya. Di NIB itu ada dua, ada alamat kantor, ada alamat lokasi usaha. Ya, dan ini juga alamat usaha kalau yang nanti sudah untuk klinik, kecuali yang klinik yang baru, NIB-nya harus sudah terverifikasi atau terpenuhi persyaratan. Bagi yang tempat praktiknya di sarana pelayan kesehatan yang belum apa tuh? Belum terverifikasi statusnya atau belum terpenuhi persyaratan untuk klinik ya, mohon maaf, klinik ini SIP-nya belum kami proses. Kecuali untuk fasilitas pelayanan kefarmasian, pelayan fasilitas pelayanan kefarmasian, SIP-nya akan diproses lebih lanjut setelah dilakukan survei ke lapangan dan sudah ada berita acara penilaian kesesuaian standar usaha apotek. Jadi silakan nanti untuk diupload berita acara hasil penilaian kesesuaian standarnya untuk yang berpraktik di fasilitas pelayanan kefarmasian. Ya, Kak. Jadi sekali lagi kami ingatkan titiknya bahwa untuk klinik harus semua telah terverifikasi izinnya atau izinnya sudah dimiliki. Kalau belum terpenuhi tidak akan diproses SIP-nya atau ditunda proses lebih lanjutnya. Untuk apotik, proses akan dilanjutkan setelah dilakukan survei dan adanya berita acara tindak lanjut hasil penilaian kesesuaian standar usaha apotek. Oke, alamat tinggal tadi tuh keterkaitan dengan KTP. Ya alamat tinggal di Kabupaten Tangerang lah. Kalau alamat tinggal ya yang maksudnya kami kemarin yang terjangkau. Kalau alamat tinggalnya di luar daerah misalkan dari Sabang sampai Merauke waktunya ke sini berapa hari gitu prakteknya. Apalagi praktek tiap hari. Jadi harus ada lokasinya, tempat tinggalnya ya yang terjangkau. Kemarin kami sepakat Jabodetabek ya. Jabodetabek masih oke ya, masih bisa kita proses ya. Kecuali kalau di luar. Kalau di luar jauh misalkan di Sabang kan ke sini harus naik pesawat. Praktek cuma 2 jam sehari. Perawat misalkan atau bidan. Wah, ini kan agak rada kurang ini ya. Terus jadwal waktu praktik Bapak bisa kalian diperhatikan. Ini data-data yang harus ada dulu ya. Data-data yang harus ada tatkala di mau masuk ke OSS. Jadwal untuk praktek SIP 1 2 3 atau mana yang atau misalnya yang sudah punya atau yang akan diajukan karena harus terisi semua. SIP satunya praktek di mana jangan bertabrakan harinya. Apalagi ada yang waktunya double. Nah, itu repot nanti. Jangan-jangan cuma nyimpen itu doang. Yang kedua titik koordinat. Titik koordinatnya disiapkan, diambil, bisa menggunakan fasilitas Google Earth atau pakai Garmin. Nomor handphone WA aktif nih. Jangan nomor handphone orang lain ya, karena tatkala ada sesuatu kami susah menghubunginya. Ya, dan jangan nomor handphone orang lain. Handphone pemohon. Insya Allah nomor telepon Bapak Ibu sekalian kami akan lindungi. Dan ini bukan informasi publik ya. Kami tidak pernah membagikan nomor handphone Bapak Ibu sekalian di DPM PTSP. Ini hanya pemanfaatannya oleh kami dalam rangka kalau ada apa-apa kami akan hubungi. Ya, yang kedua pas foto. Pas fotonya ini ada kejadian. Tolong Bapak Ibu sekalian pas foto ya yang sesuai lah gitu ya. Yang rapi, yang sopan gitu ya, jangan yang apa gitu karena masih ada yang membuat kami ragu-ragu ya. Fotonya ini bener atau enggak gitu. Ya, ya nggak apa-apa lah bersolek gitu, tapi kalau ini takutnya foto orang lain karena kan tidak boleh kan. Jadi menggunakan foto orang lain itu maksudnya kan tindak pidana, nanti pelanggaran ITE.
Terus kami approve lagi, kami setujui. Nah, ini makanya mohon maaf kalau kemarin-kemarin ada foto-foto yang kami minta untuk diganti gitu atau lebih diperjelas gitu ya. Ini ada kejadian yang kemarin foto ya, gara-gara foto jadi kami ribut sendiri ya. Jadi sekali lagi itu fotonya. Terus surat keterangan dari pasti pelayan ini biasanya untuk yang ASN atau PNS statusnya atau dokter pegawai negeri misalkan ya. Ini harus ada nih karena kalau pegawai negeri atau ASN itu harus ada izin dari pimpinannya gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, peraturan-peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya Undang-Undang 17 ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sepanjang belum diganti. Jadi kita ngiblatnya ke sana. Jadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang sebelumnya yang dicabut oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti yang baru. Jadi intinya masing-masing nakes, masing-masing profesi itu kan diatur tuh di undang-undang. Ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang kedokteran, ada undang-undang kebidanan. Nah itu kan udah dicabut undang-undangnya. Tetapi peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku ya. Nah saya kemarin baca bahwa di semua peraturan pelaksanaannya kalau untuk yang bekerja di sektor publik, terutama untuk ASN, nah itu wajib masih memberikan harus ada izin dari pimpinannya. Surat keterangan, maaf MIB ya tadi udah saya bahas NIB atau izin yang terverifikasi dan terakhir pemenuhan kompetensi. Pemenuhan kompetensi ini bukan dari DPMPTSP. Kami juga tadi sampaikan Pak Kabit bahwa kita tidak memahami juga karena ini yang dilakukan yang terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan atau oleh kolegium atau KKI. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum kompetensinya Serkom yang belum punya tidak praktek 5 tahun komunikasi dengan asosiasi profesinya atau kolegiumnya. Hari ini tadi di grup udah saya bagikan tuh. Besok bidan perawat ya. Perawat besok ada apa tuh namanya? Bu 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 Reni. Serkom ya, pokoknya yang tidak praktek apa nih saya tadi tuh. Saya baru dapat tadi coba saya cek dulu. Mana ini? Apa Bu Ren? Resertifikasi ya. Ini akan dilakukan tuh berdekatan. Silakan untuk melakukan pendaftaran. Alah, habis. Oke, ini yang terkait dengan hal-hal yang harus siapkan dan tolong dilihat. Mana itu tayangin dong? Tadi. Saya harus nih, soalnya saya harus buka praktekin ke itu, Pak. Minta ini dulu. Nah, ini tolong di ini dong, di papa ininya, di frame previewnya. Halo. Itu, saya nggak kebaca nih. Ya, oke. Nah ini kompetensi ya yang tadi saya sebutkan. Nanti silakan untuk komunikasi dengan teman-teman di profesi atau kolegium atau Kementerian Kesehatan. Bagaimana mendapatkan pemenuhan kompetensinya. Ini tolong diperhatikan kalau masih gagal biasanya tidak mengikuti ada JPEG, ada PDF dan batasnya. Ya, batas untuk batas apa sih namanya file ya harus berapa giga gitu. Nah, ini kadang-kadang ada yang besar tidak bisa ya. Itulah kejadian seperti itu ya. Oke, next saya nanti nah ini. Jadi untuk SIP hari ini kami masih berpedoman kepada surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK0201 Menkes garing 6 2024. Ini yang membagi terkait dengan klaster. Saya nggak bisa paparan Pak. Saya ngambil cagran dilanjutkan oleh Pak Kabit. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu sambil menunggu Pak Hendra nyari chargeran katanya. Kebetulan yang ditampilkan di layar ini terkait dengan pembagian klasterisasi berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan.
perlu kami sampaikan bahwasanya memang istilah klaster itu memang tidak ada di dalam kementerian. Ini hanya kami menyebutkan klaster A dan seterusnya. Yang kalau di layar mungkin tergambar warna biru. Sebetulnya di dalam edaran Kemenkes itu adanya yang saya blok warna kuning, yang kami blok warna kuning. Itu bagian yang tercantum kondisi 6 pengkondisian di dalam surat edaran pada saat kondisi si pemohonnya memiliki A, B, C, maka turun persyaratan di bawahnya dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan sekaligus mungkin menjadi pointer Bapak dan Ibu, selama ini kan masih banyak terlihat teman-teman yang salah masuk klaster istilahnya ya, salah masuk klaster. Poinnya sebetulnya kisi-kisi yang dapat saya sampaikan pertama Bapak dan Ibu pastikan dulu apakah sudah memiliki SIP atau belum, itu dulu. Poin utamanya itu sebelumnya sudah memiliki SIP atau belum, baru Bapak dan Ibu silahkan lihat dokumen STR yang dimiliki apakah STR-nya seumur hidup atau yang masih punya masa berlaku, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu silahkan lihat tahun kelulusan ijazah kapan. Modalnya cuma 3 gitu, itu dulu gitu. Pada saat itu sudah tahu, baru Bapak dan Ibu lihat nih, oh kondisi saya kalau dilihat dari tabel ini, kan tabel ini sebetulnya ada di si Pinter ya, di pemohon kan muncul seingat saya. Baru dengan kondisi seperti itu, Bapak dan Ibu bisa memastikan, oh kemungkinan, bukan kemungkinan, saya adanya di klaster ini dengan syarat ini, atau saya di klaster berikutnya. Baru Bapak dan Ibu persiapkan persyaratan yang harus diupload. Karena pada dasarnya persyaratan masing-masing klaster ada yang berbeda. Tidak seluruhnya sama dan kami di kabupaten bisa dibilang benar-benar meminta persyaratan yang minimalis. eh Sesuai dengan apa yang di edaran Kemenkes ditambah sedikit mulok kami. Mulok kami itu hanya sebatas NIB foto dan itu standar ya. Sementara kalau kebetulan kami kemarin juga habis studi komparatif ke Kota Bogor, persyaratan di sana lumayan jauh lebih banyak, Bu. Eh, Sekaligus ini menjawab yang tadi dari Ibu siapa tadi ya yang mempertanyakan masalah domisili. Di Kota Bogor kemarin masih dimintakan surat domisili. Kami tidak pernah meminta surat domisili, hanya KTP. Kemudian di wilayah lain memintakan juga persyaratan muloknya kepesertaan BPJS. Kami belum sampai ke sana juga. Kami tidak mintakan dan persyaratan mulok lainnya yang lumayan banyak. Nanti mungkin Pak Hendra atau Bu Reni bisa menyampaikan lebih lanjut terkait persyaratan yang memang hasil studi komparatif kami dengan wilayah lain. Jadi yang kami sampaikan di kabupaten benar-benar persyaratan minimalis. Kemudian tadi saya juga sempat mendengar beberapa saran dari baik itu peserta maupun dari perwakilan organisasi profesi. Terima kasih atas sarannya. Memang betul, sebelum adanya integrasi, proses pembuatan surat keterangan Dinkes dengan SIP itu terpisah, terpisah. Artinya memang di surat keterangan Dinkes dia ada proses tersendiri, kemudian di kami pun sama ada proses sendiri. Dan hasil perhitungan kami dan kami juga sudah diskusi dengan Dinkes saat itu, total dari mulai suket sampai ke SIP lumayan panjang. Total akumulasinya. Kenapa menjadi panjang? Karena teman-teman pemohon pada saat sudah terbit surat keterangan dari Dinkes saat itu tidak segera melakukan pendaftaran ke dalam SIP sehingga ada kekosongan waktu. Nah, yang memang akhirnya menjadi lama terbitnya SIP. Dasar dari itu kami coba gabungkan sistem itu dan alhamdulillah ini berdasarkan data yang ada Bu memang hampir separuh jangka waktu kita pangkas dengan penggabungan ini. Kami punya data soal itu. Aduh, saya stop dulu ya sebentar ya. Sebentar ya, sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi kalau bicara waktu sebelum kita gabungkan, ini kebetulan ada teman-teman Dinkes juga, koreksi kalau saya salah, bahwasanya proses total antara surat keterangan Dinkes dan SIP itu dulu hampir mencapai 45 hari. Rata-rata 45 hari totalnya. Namun setelah adanya penggabungan ini, berdasarkan data yang ada di kami ya, kami tidak pernah menemukan itu melebihi dari waktu 1 bulan. Bahkan kalau memang tidak ada bolak-balik pengembalian di beberapa ini, bahkan tidak ada yang di atas 15 hari, Bu. Eh, Yang terjadi kenapa hampir 1 bulan, ada di beberapa tingkatan, entah itu di tingkat back office Dinkes atau di back office kami, ada pengembalian karena kekurangan. Kemudian dilakukan lagi perbaikan oleh si pemohon sehingga totalnya menjadi agak panjang karena bolak-balik itu. Dan pemohon mohon maaf kadang-kadang berhitungnya pada saat awal nih mereka mengupload atau mendaftar sehingga itu yang dijadikan patokan lamanya waktu. Padahal kalau memang tidak ada kekurangan berkas apapun, tidak ada di data kami yang melebihi waktu 15 hari, Bapak Ibu. Kalaupun masih banyak yang di atas itu sampai nyaris 1 bulan, proses bolak-baliknya memang yang agak lama. Tapi terlepas dari itu, kami terima kasih atas saran dari beberapa OP tadi. Harapannya paling tidak maksimal 14 hari kerja. Saya sepakat soal itu. Bahkan kami berangan-angannya Bu, nggak cuma segitu Bu. Saya berangan-angannya di bawah 5 hari Bu. Dengan catatan proses itu tidak ada bolak-balik kesalahan. Nah, bagaimana supaya tidak ada kesalahan? Mari sama-sama kita, baik di tingkat pemohon, mungkin juga support dari organisasi profesi, teman-teman Dinkes dan kami sendiri, benar-benar memahami terkait edaran menteri terkait klasterisasi ini, supaya tidak bolak-balik salah klaster, supaya tidak bolak-balik ada kesalahan, dan kami berani pastikan tidak akan pernah ada yang di atas 2 minggu kalau ini clear. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan tentu. Mari kita sama-sama memahami soal ini. Tidak hanya kami, tidak hanya teman-teman di Dinkes, pemohon pun saya harap bisa dalam rangka proses percepatan tentu eh, bisa memahami terkait dengan ini. Poinnya tadi SIP apa sudah memiliki, STR-nya dilihat seumur hidup atau tidak, dan tadi kemudian ijazah. Dasarnya itu dulu, baru kita bicara soal oh kemana kita masuk klasternya, baru mempersiapkan persyaratan yang harus diupload plus data isian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Tapi intinya kami sepakat harus terus melakukan evaluasi dan percepatan, termasuk tadi usulan adanya kolom pertanyaan atau bahkan saran. Saya sudah sempat diskusi internal juga baik dengan teman-teman di JFD kami maupun dengan IT. Bahkan dengan IT saya gambarannya pertanyaan pun pada saat ada kolom itu bisa dipilih berdasarkan pengelompokan. Kalau misalkan pertanyaan mengenai Serkom terkelompok tersendiri, mengenai SKP tersendiri dan seterusnya sehingga kita bisa juga memotret paling banyak pertanyaan terkait apa. Bahkan saya pengennya seperti itu. Bisa nanti secara sistem terkelompok. Walaupun pertanyaannya narasinya apapun, tapi poinnya begitu. Oh ini mah urusannya Serkom, oh ininya SKP, oh ini masalahnya kesulitan pemilihan klaster. Sehingga nanti kami pun bisa terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tentunya. Kemudian tadi apalagi ya masukan dari, nah terkait dengan alamat yang tadi bilang domisili, kami juga akhirnya kebingungan sendiri nih pada saat kami hanya memintakan KTP. Karena pada kenyataannya memang surat domisili itu sudah tidak dibolehkan lagi. Sehingga kami tidak pernah meminta domisili. Sementara KTP teman-teman pemohon ternyata sangat banyak yang domisilinya luar biasa jauh-jauh. Kalau untuk di wilayah Tangsel, DKI, oke lah kami merem kasalnya ya. Tapi masih banyak yang di Jawa Tengah, di Aceh, di Medan. Akhirnya kan dan itu muncul di dalam SIP kita, SKSIP. Tadi apa yang disampaikan Pak Hendra, betul. Dengan kondisi begini akhirnya kami juga nih bagaimana kami di sini memastikan
bahwa yang bersangkutan masuk akal nih praktek di wilayah kecamatan A, di wilayah kecamatan B, sementara KTP-nya ada jauh di mana-mana. Ini juga bahan diskusi kami untuk terus memperbaiki aplikasi. Apakah memang selain mencantumkan alamat KTP, kami juga minta untuk mengisi alamat tempat tinggal. Karena kalau minta tambahan lagi surat domisili, kami sudah tidak diperbolehkan, Bu. Paling banter kami akan meminta penginputan alamat tempat tinggal. Artinya soal nanti si pemohon, mohon maaf ya, apakah itu benar tinggalnya di situ atau tidak, ya, itu kami udah pasrah kasarnya. Artinya menyerahkan kejujuran daripada teman-teman pemohon. Karena itu menjadi penting pada saat muncul di SIP, Bu, nggak kelihatan nih. Ini alamat yang muncul alamat KTP, sementara adanya di mana-mana nih. Kenapa menjadi khawatir ke kami belakangan ini akan terus diaudit, Bu, kami. Salah satunya itu bagaimana kami di sini meyakini yang bersangkutan tinggalnya deket nih. Kadang-kadang kan dia SIP ketiga. Ini emang tinggalnya di mana sih? Bisa sampai punya SIP ketiga sementara tempat tinggalnya juga tidak terpotret ya, Bu Desi ya. Nah, ini menjadi bagian kami nanti untuk terus seperti apa ya mekanisme yang paling memungkinkan tanpa harus menambah persyaratan yang memang tidak diperkenankan oleh kementerian. Salah satu yang kami rencanakan menambah format isian alamat tinggal untuk memastikan dia masih dalam konteks yang tadi Pak Hendra bilang di wilayah Jabodetabek tinggalnya gitu kan, nggak mungkin juga wilayah tinggalnya KTP-nya di Bandung kerja di sini walaupun sebetulnya tinggalnya di sini gitu, tapi itu tidak terpotret saat ini terus terang. eh Kemudian selanjutnya barangkali tadi pertanyaan tadi apa, bentar saya agak lupa tadi apa yang di. Ah, ya. Oke, tadi yang dari perwakilan eh, organisasi profesi IBI, memang gini Bu, kadangkala kita tidak bisa memastikan untuk memverifikasi di hari ini. Contohnya Pak pimpinan ya, pimpinan. Mohon izin juga, Alhamdulillah nih untuk pimpinan DPT PTSP ini, beliau megang akun sendiri Bu, tidak didelegasikan ke siapapun. Sementara kesibukan beliau juga kan mobile. Mbak, jangankan untuk pimpinan ya, untuk teman-teman JF seperti Pak Hendra dan Bu Reni itu dalam seminggu bisa berapa kali diajak Bu Desi dan teman-teman untuk survei ke lapangan. Artinya di kami tidak ada satu orang pun yang memang khusus fokus ke dalam verifikasi ini. Sehingga akhirnya kami berbagi gitu. Bahkan kalau ibu dan bapak bisa melihat di story, saya nggak tahu ya pemohon bisa melihat di story apa tidak. Bisa dilihat bagaimana teman-teman di Dinkes maupun di kami seringkali melakukan verifikasi di luar jam kerja, bisa di hari libur, bisa di malam, karena emang itu waktu-waktu yang akhirnya cuman itu yang kami bisa paksakan untuk memverifikasi begitu ya. Nah, kalau teman-teman pemohon bisa melihat dari histori itu bisa tergambar. Oh, ternyata tidak setiap jam kerja melakukan verifikasi. Saya sendiri rata-rata Bu kalau tidak tengah malam, pagi Bu, habis sholat subuh baru saya verifikasi. Tapi saya selalu tiap hari menghabiskan yang ada di itu saat itu gitu. Artinya memang eh, hal-hal seperti ini tentu bukan menjadi kami alasan tidak. Artinya kami minta juga dari sisi kemanusiaannya nih. Pada saat memang kami tidak bisa dalam satu hari selesai umpamanya dari semua tingkatan ya kondisinya memang beda-beda. Akunnya masing-masing punya dengan kondisi berbeda-beda. Tapi kami pastikan kami akan terus memperbaiki diri tentunya dan terus melakukan pelayanan terbaik. Target kami jelas sebelum lari ke MPP digital kami kepengen paling tidak maksimal tuh 5 hari udah selesai dengan catatan itu tadi tidak ada bolak-baliknya itu karena yang bikin lama seringkali bolak-baliknya sementara mohon izin Bapak dan Ibu juga kadang-kadang begini ya pada saat sudah masuk ke Dinkes katakanlah tanggal tanggal 5 gitu ya. Kemudian ditolak oleh Dinkes tanggal 6-nya. Baru balik lagi misalkan tanggal sekian belas. Nah, si pemohon mengukurnya tetap di tanggal 5 nih masuknya. Nah, ini yang problemnya sementara
pihak BO baik di Dinkes atau di kita sebetulnya melakukan eksekusi itu paling lama 2 hari maksimal yang saya tahu ya. Paling nggak di hari itu juga hari. Tetapi begitu dikembalikan oleh si pemohon setelah perbaikan, itu yang memang seringkali lama dan yang tercatat di histori tanggal waktu awal. Kalau nggak salah gitu ya. Dan ini juga kami sempat diskusi juga dengan IT bagaimana nih supaya memang yang tercatat di history itu yang memang sudah clear dari minimal dari back office sehingga memang dari history juga tidak terlalu terkesan lama. Bukan kami dalam rangka ini tapi memang biar fair juga gitu. Fair dalam arti lamanya itu tidak hanya pada saat proses verifikasi tetapi pada saat proses perbaikan dari teman-teman pemohon. Dan terakhir barangkali pesan saya ke Bapak dan Ibu seluruhnya setiap sedang berproses di si Pinter, tolong dimonitor juga pergerakan-pergerakan yang khawatir ada penolakan saya tidak tahu di tingkat mana sehingga dia tidak ngikutin proses itu. Taunya kok belum jadi ya, kok belum jadi ya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Tolong bantu kami juga dimonitor supaya pada saat ada penolakan apapun itu catatannya segera untuk dilakukan perbaikan dalam rangka percepatan juga. Mungkin dari saya itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon izin juga saya ada giat lagi. Saya mohon pamit Bapak dan Ibu baik yang hadir di sini maupun teman-teman yang online. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabit tadi. Mohon maaf ada gangguan trouble. Selanjutnya saya nanti kita akan buka tanya jawab. Masih ada waktu nih kami sebelum pulang jam 4. Hari ini pulang kebetulan jam setengah 5. Ya setengah 5 ya Bu Desi ya. Jadi saya akan melakukan demonstrasi terkait dengan pengurusan SIP. Ya saya lanjutkan ini beberapa. Jadi saya mau coba mendemonstrasikan bagaimana cara memproses surat izin praktek. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau mengikuti untuk bisa membuka membuka ininya, membuka si pinter Tangram tangrangkap.id. Ini siapa yang coret-coret ini? Tolong dihapus dong. Yang coret-coret siapa nih? Sebentar Bapak, apa yang sudah sabar pengen bertanya? Saya mau mendemokan bagaimana cara memproses SIP di si Pinter. Ini beberapa referensi ya. Saya beberapa referensi yang menjadi ini. Ini kita akan buka. Jadi Om, ini tolong. Oh ya, sorry 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 sorry. Kok jadi begini sih? Ntar sorry sorry. Sebentar saya buka. Oke. Ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah sudah buka si Pinternya? Nama websitenya atau aplikasinya ini si pinter.tangrangkap.co.id. Ini saya pengen ini yang terakhir sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh. Yang seharusnya bisa dilakukan gitu ya. Silakan untuk buka si pintertangerangkap.co.id-nya. Ini saya cuma 158 ini. Biasanya banyak ini. Kenapa apa tidak tersebar ininya apa akun linjum ya. Padahal kita nyiapin 800 ini. Oke. Saya begini Bapak Ibu sekalian untuk kalau sudah masuk ke si Pinter Tangerang Pro.id, ini saya pakai akun dummy ya, pakai akun dummy seperti ini Pak. Nanti kalau sudah punya ya tinggal login, kalau belum lupa password ya lupa password. Ada daftar jika belum memiliki akun ya. Jadi kalau Bapak oh saya udah pernah mengajukan si Pinter dulu gitu ya, tinggal isi yang login ya. Kalau misalkan saya lupa passwordnya, tekan lupa passwordnya. Atau email ada juga emailnya lupa, passwordnya lupa, semua lupa. Jadi kata saya siapa yang prosesnya? Jangan lupa masukkan captcha. Nah ini seperti ini. Nah ini juga salah. Kenapa nggak masuk? Wait.
Ah, kalau Bapak Ibu sudah login, ini seperti ini tampilannya ya. Tampilan di si pinternya kalau Bapak udah login seperti ini. Ah, ini ada menu-menu, ada beberapa menu. Pak Jani ikut gabung tidak nih Pak Jani? Pak Jani jangan-jangan gak gabung ya. Coba saya kirim dulu. Udah dikasih kirim ya? Ada ya? Pak Jani ada ya? Ini tampilan pertama ya. Jadi tampilan pertama pada waktu Bapak Ibu sudah memiliki hak akses ke si pinter, nanti tampilan pertamanya seperti ini. Ah, menu-menunya ada apa menu-menunya ada dashboard, ada perizinan, ada pencabutan, ada SIP. Nah, ini yang kalau misalkan SIP yang 17/2003 ini ada tracking system. Ini tracking system untuk apa? Untuk melacak permohonan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini. Jadi kalau pertama kali Bapak Ibu sekalian silakan pilih SIP Undang-Undang 17. Nah, ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya, tampil seperti ini. Ini permohonan SIP Undang-Undang 17 tentang kesehatan, ya. Ini biasanya Pak, saya nggak bisa milih klaster, emang nggak ada klasternya di sini, tidak bisa memilih ya. Tapi nanti klasternya ya akan ini. Ini kan ada surat keterangan sekarang kami anggap karena sudah habis masa berlaku terakhir Dinas Kesehatan mengeluarkan surat keterangan, makanya sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau kemarin masih ada pertanyaan, Pak, apa surat keterangannya kami belum punya atau bagaimana? Kami harus ke Dinkes dulu atau apa? Ini kan pertanyaan remeh-temeh menurut saya. Beberapa kali kami sampaikan sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian harus ke Dinkes ngurusin suket dulu. Tolong ya bagi hari ini yang tidak ikut sosialisasi akan disampaikan. Tidak perlu memproses suket dulu. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu tidak akan saya jawab ya. Tolong nih bertanggung jawab nih kepada pimpinan-pimpinan OP-nya. Tolong diteruskan. Jadi ini permohonan SIP. Di sini ada tahapan nih, ada surat keterangan. Anggap surat keterangan sudah ada, tidak ada sekarang. Makanya ada pertanyaan belum memiliki. Karena sekarang diklik juga sudah tidak ada yang belum memiliki atau sudah memiliki. Tapi surat izin praktek profesi kualifikasi. Nah, kalau karena sekarang dianggap belum memiliki, tinggal tekan selanjutnya. Ini masih ada pertanyaan. Pak, saya fisioterapi nggak ada, bidan nggak ada, perawat nggak ada. Di sini pertanyaan cuma tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kalau dokter, dokter gigi, dokter spesialis, adanya berarti tenaga medis. Jangan lagi ada pertanyaan, saya udah nyari-nyari, udah ngubek-ngubek kata si Peter. Gua ada tuh Pak, perawat, bidan sebagainya. Cuma ada dua pilihannya, tenaga medis atau tenaga kesehatan. Makanya tadi saya di data di awal tuh saya sampaikan, saya ini tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ya. Oh, saya mau milih misalkan ini yang paling banyak kali pesertanya apa? Medis apa dokter apa tenaga kesehatan? Saya pilih tenaga kesehatan lah. Tenaga kesehatan, tinggal pilih tenaga kesehatan. Ini kalau tenaga kesehatan berarti di sini semua selain tenaga medis. Perawat, perawat gigi ya, apalagi tuh apoteker, bidan, fisioterapis. Kalau tukang pijit itu apa ya Bu ya? Biasanya tuh SIPTK ya. Apa tuh? Yang di tempat-tempat itu, yang terapis. Ada ya? Ya beda. Ya jadi ini namanya surat tenaga kesehatan. Jadi kita pilihnya ini. Tekannya selanjutnya. Kalau perawat bisa bidan. Neng neng. Oh, belum. Nah ini mau apa tenaga kesehatan ini ada beberapa. Ada tenaga perawat, tenaga bidan, tenaga farmasian, kesehatan, tenaga terapi fisik, biomedika, kesehatan nasional. Ini di sini tinggal pilih Pak. Saya mau tenaga bidan misalkan. Profesinya ya, kalau profesinya bidan tinggal pilih. Nah ini. Ini kualifikasinya. Kalau bidan itu ada bidan vokasi, ada bidan profesi, ada bidan. Bidan vokasi misalkan.
tinggal diajukan. Nah, ini yang tadi saya minta dari awal untuk mempersiapkan data-datanya. Apakah pengajuan SIP pertama kali gitu kan? Ini sebenarnya buat gambaran saja. Kalau SIP-nya untuk pertama kali, terus juga apakah STR-nya seumur hidup, misalkan. Oh, STR saya seumur hidup. Oke, ya. Terus misalkan di sini apakah apakah prakteknya apa sudah praktek atau sebelum praktek di sini ya. Kalau tidak berarti masuknya ke klaster B. Ini masuknya kelas A. Jadi tergantung pertanyaan Bapak Ibu sekalian menjawab nih. Pertanyaannya seperti apa? Nanti dia masuk otomatis sendiri. Kalau milik klaster nggak ada. Ya, ini pengajuan SIP pertama kali misalkan. Apakah pertama kali atau kedua atau ketiga? Kalau pertama kali yes. Kalau tidak, tidak. Kalau misalnya jawab ya, untuk pertama kali. Apakah STR-nya seumur hidup? Ya kalau seumur hidup, jawab seumur hidup. Ini siapa sih yang nyoret-nyoret ini? Bapak Ibu sekalian, tolong dong yang coret-coret dihapus. Ica, siapa nih Ica nih? Bapak Ibu sekalian tolong yang dicoret-coret, tolong dihapus dong. Admin, Pak, bisa Pak dihapus langsung dari admin, dari host, langsung dihapus bisa. Saya bukan host soalnya nggak bisa ngapus nih. Host, tolong dihapus dong, coret-coretnya. Saya nggak bisa menghapus nih. Udah, saya hapus lah ya. Oke, ya jadi apakah STR-nya seumur hidup? Kalau iya iya, kalau tidak tidak ya Pak. Jadi tolong masukkan data yang benar. STR saya seumur hidup. Makanya di awal saya siapin suruh STB yes. Kalau bisa yes. Ini ada juga pertanyaan. Kalau tidak praktek lebih dari 5 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang 17 2003. Jadi dilihat Undang-Undang 17 itu kapan diundangkannya? September ya kalau tidak salah ya, Oktober ya. Ya. Jadi kalau memang tidak praktek 5 tahun, ya prakteknya jawabnya yes. Kalau tidak praktek, ya maaf, kalau tidak praktek jawabnya yes. Mas, ini nggak bisa saya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kalau tidak praktek lebih dari 5 tahun sejak sebelumnya, emang selama ini tidak praktek, jangan jawab tidak atau yes, nantinya salah masuk kategori. Tidak praktek 5 tahun misalkan, atau ini kan jawab tidak praktek lebih dari lima, apa karena pertanyaannya yang agak ngejelimet gitu. Tidak praktek 5 tahun, yes gitu kan. Misalnya ini tidak praktek, ya jawabnya ya. Nah ini pertanyaan tadi, diingat nih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak Ibu jawab. Masa berlaku 5 tahun misalkan. Anda mengajukan SIP, pengajuan SPT pertama kali, apakah STR seumur hidup? Ya. Tidak praktek lebih 5 tahun? Ya. Persyaratannya STR ini masuknya klaster C. Persyaratannya ini STR, suket tempat praktek. Oh ini masih ada ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah persyaratan suket tempat praktek ini jangan ditolong diabaikan ya. Karena tempat praktek secara otomatis nanti diproses. Nah ini masuknya ke klaster C. Surat izin praktek tenaga kesehatan, jenis izinnya apa misalkan? Kesehatan, oke ya. Di sarana atau mandiri. Nah ini juga akan berbeda persyaratan antara di sarana dengan mandiri. Kalau misalnya di sarana, pelaksanaan. Kalau sudah oke, ya tinggal disubmit. Kalau belum ya back gitu, kembali. Ya Bapak Ibu sekalian ini bisa langsung disubmit misalkan. Oke, sudah jelas ya.
bahwa SIP pertama kali, STR-nya seumur hidup, tapi tidak praktek 5 tahun. Nanti submit seperti ini. Karena ini pasti ada bukti pemenuhan kompetensi nih dari kementerian, kolegium atau dari penyelenggara pendidikan ya. Nah, bukti pemenuhan kompetensinya. Kalau tidak punya kompetensinya ya back aja. Kalau ini oke, dilanjut submit. Ini yang tadi saya suruh persiapan data-data. Nanti masuk ke sini, misalkan siapa namanya? Contoh Bu Desi, misalkan contoh kayak begini. Tempat tanggal lahirnya di mana? Misalkan saya isi misalkan di Tangerang, ya. Ya, ini semuanya wajib diisi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya wajib diisi, jangan sampai ada yang merah-merah. Termasuk KTP di sini ya, upload KTP, NPWP harus yang tadi di awal sudah saya kasih tahu. Alamat rumah, jenis kelamin, ya ini juga sering kejadian. Makanya yang ngisi harus Bapak Ibu sekalian harus sendiri. Karena kalau yang ngisi cowok ngajuin perempuan misalkan gitu atau wanita, karena yang ngisinya laki-laki diisi aja laki-laki. Ini banyak kejadian. Sudah jadi Pak, saya kan perempuan, kok jadi laki-laki? Emang siapa yang input? Ya, makanya kalau di nyuruh orang kasih tahu, kelamin saya laki-laki, kelamin saya perempuan. Jangan terus ngotot, saya kan laki-laki kenapa perempuan? Ya, ini input semua adalah input oleh pemohon. Ya, nomor STR, ada pendidikan, Bapak Ibu sekalian yang tahu. Profesinya apa, tenaga bidan di sini, tanggal lulusnya kapan, upload ijazah, nama sarananya apa, misalkan di sini ya. Semua harus diisi. Kalau tidak diisi, dikasih strip, kasih aja apa garis apa mendatar lah gitu ya, garis mendatar. Kasih aja kalau misalkan ini di sini, misalkan kalau tidak ada ya. Semua harus diisi. Ini harus diisi semuanya, termasuk titik koordinat, SIP, jadwal praktek SIP 1, 2, 3. Pak, kalau saya baru punya SIP aja, ya SIP 1 saja, yang lainnya dikasih garis mendatar. Ya, yang lain dikasih garis mendatar atau strip lah. Misalnya di sini saya SIP 1, saya prakteknya jam 00 00:30. Buset, ini sampai dengan berapa gitu di sini saya sampai 06 gitu. Ini kan shift 3 berarti ya. Nah, kayak begini ya. Yang lainnya dikasih garis mendatar saja. Ya, yang lain semua. Jadi semua harus diisi. Ini garis mendatar gitu kalau tidak punya SCP 1, 2. Ini kadang-kadang tidak diisi nih. Ya, ini kadang-kadang tidak diisi jadi nggak bisa ini. Semuanya. Nah, setelah di pengisian semua, ini jangan lupa untuk menekan update. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak menekan update, nah ini jadi persoalan, ya. Ini jadi persoalan. Bapak Ibu tidak ini nih update nih. Nih baru kalau saya coret-coret boleh nih. Kalau Bapak Ibu nggak boleh coret-coret nih, ya. Update, update ini nanti kalau memang nantinya apa nantinya ini update, teng tuh diupdate ya. Nah, update itu nanti akan keluar informasi itu. Ya, kalau diupdate dia ya. Jadi kalau update-nya ini masih merah-merah, berarti Bapak Ibu sekalian belum lengkap, ya. Sehingga belum muncul nanti permohonan akan diajukan di sini. Ya, nanti kan sekarang tidak ada nih histori data input lengkap. Kalau belum lengkap, ini tidak akan keluar namanya permohonan diajukan ya. Ya, atau submitnya ya. Ya, apa? Ya, sorry. Kirim ke back office ya. Ini langsung muncul kirim ke back office-nya Dinas Kesehatan. Ya, di sini biasanya langsung nih. Kalau belum lengkap,
Kalau datanya masih seperti ini berarti belum lengkap. Jangan Pak, saya udah 3 bulan kata yang ngurusin SIP. Ternyata statusnya masih di pemohon. Ya, jadi kalau belum ada kirim DB Kopis di sini masih begini merah. Artinya Bapak Ibu sekalian masih harus mengisi lagi. Nih, NIP-nya belum diisi gitu kan. Kita isi di sini semua harus diisi dulu, ya. Semua harus diisi. Tidak boleh tidak ada yang diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa. Terus lakukan update. Update termasuk nanti kalau sudah bisa, akhirnya di sini bisa mengajukan input persyaratan, ya, upload dokumen. Jadi di sini harus muncul ya. Nah ini di mana melihat statusnya, melihat status berhasil atau tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian bisa ngelihat di tracking system. Nah di sini, di sini di tracking system bisa kelihatan yang tadi saya input. Nah ini, yang tadi saya input ada di mana nih? Ada di pemohon. Berarti posisi berkasnya masih ada di pemohon, masih ada di Bapak Ibu. Kalau belum berhasil, ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, back office Dinkes, artinya ini sudah berhasil masuk ke back office. Selama masih ada di pemohon, walaupun mau 7 tahun nggak bakalan keluar izinnya, ya. Nih misalkan, jadi kita kalau di tracking system masih ada di pemohon, edit edit lagi sampai berhasil ya, sampai terkirim ke Diskes. Ini kan masih ada tuh, lengkapi dahulu upload persyaratan sebelum submit ke PTSP, terus gitu ya, dilengkapi semua, diisi dokumen-dokumennya. Nah, sehingga nanti pada tracking system di DPM PTSP berubah ya. Kalau dideterminasi ini berarti permohonan tidak bisa diajukan, tidak bisa diedit, jadi Bapak Ibu sekalian harus mengajukan baru. Ini kalau kalau di determinasi, ada keterangan determinasi. Yang berhasil seperti ini, back office ya. Yang ini. Jadi kalau yang sudah berhasil berarti di back office. Ini posisinya dilihat di sini. Ya, jadi sekali lagi kalau belum berubah statusnya ke back office Dinkes, ini posisi atau di pemohon berarti permohonan masih ada di Bapak Ibu sekalian. Artinya semua per data yang diinput itu belum benar. Ya, datanya belum benar. Dilihat lagi, mungkin fotonya kelebihan apa, filenya terlalu besar, mungkin seperti itu ya. Ijazah atau KTP-nya yang diupload mungkin terlalu besar sehingga tidak bisa kedetek. Diturunin lagi, ya, diturunin lagi ininya apa, kapasitasnya ya, apa, filenya, ya, jangan sampai melebihi yang sudah di kita tetapkan. Ya, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba ini. Jadi sekali lagi tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Kami eh, tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Berkas saya udah sekian bulan gak masuk, sekian bulan tidak masuk ya. Tolong di tracking sistemnya dilihat, di tracking sistemnya. Kalau pencabutan ada di tracking sistem, tracking system. Kalau ini untuk SIP yang baru. Ada pencabutan SIP juga di sini sama ya. Jadi tidak ada lagi yang apa, pemilihan ada di mana saya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih, kalau mau buka diskusi ya kita adakan diskusi kembali. Kalau sudah cukup maka kita akan cukupkan sampai pertemuan kita sampai hari ini. Kok nggak berubah sih? Nah ini, oke. Jadi itu mungkin demo dari eh, si Pinter hari ini. Ini beberapa referensi dan saya mengucapkan terima kasih. Silakan mungkin bagi ada yang mau bertanya, itu ada Windy Laura tuh. Windy Laura mana?
Silakan kita buka sampai jam berapa nih sepakat nih? Sampai kita pulang ya Bu Desi ya? Atau 5 menit? Siapa nih? Oh Pak Jainuddin dulu nih yang dari tadi udah resen nih. Silakan Pak Jainuddin untuk apa yang kira-kira mau disampaikan Pak? Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Saya dari perawat Pak, dari RSUD Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak remeh-temeh ya Pak. Begini Pak, kita ini kan rumah sakit yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Tetapi kebetulan memang rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang ini ada di wilayah kerja eh, Kota Tangerang. Nah, sekarang dalam proses penggunaan sprinter ini, kami eh, semua profesi yang ada di RSUD Kabupaten Tangerang mengalami kesulitan di dalam proses membuat SIP. Disebabkan karena kode rumah sakit ini masuk kode kabupaten. Sementara izin kami harus di kota Tangerang. Nah, rumah sakit Kabupaten Tangerang ini tidak masuk pada Sipinter Kota Tangerang karena berdasarkan kode yang sudah dibuatkan langsung dari eh, dari eh, Menkes langsung. Nah, ini kami mohon kiranya dari khususnya saya sebagai perawat dan umumnya dari semua profesi, mudah-mudahan ini ada solusi yang mungkin barangkali bisa disampaikan pada kesempatan ini dari DP MPTSP. Insya Allah kalau di dalam proses pembuatan melalui si Pinter sih Insya Allah Pak sudah bisa, tetapi memang kami mengalami kesulitan karena rumah sakit kami ini tidak masuk di Kota Tangerang. Jadi kami tidak bisa mengkliknya. Nah, ini barangkali yang ingin saya tanyakan Pak. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainuddin. Kita gantian kita tampung dulu 3 pertanyaan ya. eh Siapa yang resen nih? Bu Windy, Laura, dipersilakan Bu Windy. Om coba tolong diresen Bu Windy. Bu Windy tuh yang udah ngasih angkat tangan. Silakan Bu Windy. Mana Bu Windy? Bu Windy, halo, halo. Aktifin kalau tidak jadi nggak bertanyanya atau saya lewat? Bu Windy, kalau ya Bu Windy buka open kameranya. Silakan Bu Windy. Soundnya dibuka dulu mic-nya Bu Windy, Laura. Soundnya dibuka dulu. Tidak bisa on mic ya nggak bisa nanya ya Bu Windy. Saya lewat dulu ya. Oke. Dari Klinik Mekar Asri tolong dibuka on kameranya. Dari nah itu silakan dari klinik on kamera, on mic, mic-nya silakan. Mic-nya dibuka Ibu. Mic-nya dibuka dulu Ibu. Nggak kedengeran suaranya di sini. Mic-nya diaktifkan. Nah, silakan. Ya Pak, terima kasih atas Pak izin bertanya. Kalau jadi teman saya itu dulunya kerja di rumah sakit Pak Bidan, SIP-nya pertama itu. Kebetulan SIP-nya itu habis di bulan Januari 2025 Pak. Apakah pencabutan dulu atau bagaimana ya Pak? Misalkan mau mengurus izin lagi ke tempat klinik kami gitu Pak. Diulang Bu, gimana? Saya nggak gimana? Ini Pak mau nanya tentang perizinan bidan. Teman kan tadinya punya SIP pertama di rumah sakit. Kebetulan sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit tersebut. Nah, itu harus pencabutan dulu atau bagaimana ya Pak? SIP-nya yang pertama itu di bulan Januari habis masa berlakunya Pak 2025 Januari 2025.
Oke. Terima kasih Bu. Siapa Bu? Siapa nih Bu? Saya Nurma dari Klinik Mekarasi 2, Pak. Bu Nurma. Ya, Oke, terima dari kasih. Oke, Maaf, kita Pak. Kalau untuk perizinan, maksudnya selanjutnya lagi, kalau memangnya dia mau bikin SIP di tempat kami, bisa dilanjutkan yang SIP kedua atau memang pertama lagi gitu, Pak? baik Ibu, nanti kita jawab ya. Makasih, Pak. Terakhir, yang ketiga. Dari tadi Bu Windy udah bisa unmic atau Bu Usniah ini? Bu Usniah, silakan on mic, on kamera, on mic. Nah, silakan Bu Usniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, mau izin tanya. Saya kan SIP pertamanya itu praktek mandiri bidan ya Pak ya. Nah itu SIP-nya date-nya itu tanggal 8 Juli. Bulan besok nih Pak. Gitu. Sekarang saya sudah mengajukan masuk ke aplikasi Si Pintar. Itu sekarang masih mandek di Dinkes kabupaten. Apakah nanti kalau misalnya Dinkes belum apa sih survei gitu ya Pak ya ke klinik ke PMB saya, apakah soalnya di situ harus UKOM kalau misalnya melebihi dari tanggal date gitu Pak. Apakah saya harus UKOM apa tetap dilanjutkan gitu Pak? SIP satunya sudah ada Bu. SIP 1 udah ada. Jadi SKP-nya saya sudah terpenuhi. perpanjang. SKP Iya, sudah terpenuhi. iya. Ini saya mau SKP sudah terpenuhi perpanjang. belum Bu? Sudah Pak. Oh sudah. Ya udah. Iya, Oke, terima kasih Mandok ya. iya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba menjawab ya. Mohon maaf nih kalau jawabannya kurang pas gitu ya. Karena nih tim saya online nih. Kemana ini? Saya ditinggal sendirian. Oh, tadi Pak Jainuddin ya. Pak Jainuddin, aduh saya sangat ikut ikut berduka cita, ikut prihatin ya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, memang sesuai dengan aturan Undang-Undang 17 bahwa tempat SIP itu diterbitkan di mana domisili tempat praktik. Walaupun nama pasienkesnya adalah Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, karena berlokasi di Kota Tangerang, otomatis SIP-nya harus berproses di Kota Tangerang. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa prosedur tata cara termasuk persyaratan pengurusan perizinan di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten itu berbeda-beda ya. Jadi tidak sama rata. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kabid, kemarin kami melakukan studi komparatif ke Bogor juga mereka ada persyaratan lokalnya. Contoh bahwa SIP harus sudah memiliki sudah ya harus ada surat keterangan sehat, ada surat keterangan praktek dari pasal sananya, harus memiliki kepesertaan BPJS-nya karena dalam rangka percepatan UHC-nya. Kami di sini memperlakukan untuk sarana aja izin berusaha untuk kepesertaan BPJS-nya udah kemana-mana ya. Padahal di luar ternyata SIP saja harus sudah setiap orang harus sudah punya BPJS-nya. Ya ini jadi cuma nanti insya Allah Pak kalau kami ada rapat koordinasi dengan Kota Tangerang nanti akan kami konsultasikan. Cuma sekali lagi Pak Jenudin bahwa prosedur, syarat, waktu, pelayanan di masing-masing kota atau kabupaten Tangerang itu berbeda-beda. Karena masing-masing juga menggunakan aplikasi yang berbeda. Cuma memang yang persoalan yang sekarang sama, ya STR-nya harus ada, terus juga sudah tempat praktiknya, sama dengan terpenuhi SKP itu hampir rata-rata sama. Posisinya seperti itu. Nah ini juga kejadian kemarin ada dari yang konsultasi juga ke saya, Pak bagaimana ini katanya ada surat keterangan dulu tempat praktek satu, ya memang seperti itu. Ya kalau di Kota Tangerang memang memberlakukan syarat yang lain-lain ya diikuti saja Pak.
Ya karena itu sudah ada mungkin mereka apa memasukkan persyaratan lokal untuk proses SIP-nya ya. Nah, kode paskesnya tapi nanti apakah berpengaruh tidak terhadap kode paskes? Ya, ini saya akan lakukan koordinasi ya, Pak. Jadi saya juga kurang begitu ini dengan apa terkait kode paskes. Yang jelas sekarang semua tadi sudah saya sampaikan, semua fasilitas pelayanan kesehatan apalagi sudah memiliki izin karena setelah diperolehnya izin 3 bulan setelah diperoleh izin harus melakukan registrasi pasienkes ya. Registrasi pasienkes. 2 tahun kan harus melakukan akreditasi. Bahkan sekarang katanya 1 tahun harus melakukan akreditasi. Nah, nanti kalau tidak melakukan registrasi pasienkes, akreditasi, nanti akan menjadi kesulitan pada waktu perpanjangan perizinan berusahanya atau izin operasional pasienkesnya. Ya, itu mungkin Pak Jai silakan berkomunikasi yang baik dengan Kota Tangerang. Insya Allah kalau kami ada pertemuan nanti akan kami sampaikan terkait dengan keluh kesahnya dari Pak Jadidin atau Nakes dan Named yang bekerja di Kota Tangerang. Yang kedua terkait dengan Bu Nurma, sebenarnya ini beberapa kali kan SIP itu tidak harus menunggu habis. Ya kalau memang di tempat praktek yang berbeda, silakan aja menggunakan SIP yang kedua gitu ya. Karena bidan dua ya. Bidan itu bisa dua kan? Ya, bidan itu bisa memperoleh dua SIP. SIP di fasilitas pelayanan kesehatan atau bisa di mandiri juga bisa atau dua di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ya jadi kalau emang satunya sudah dipakai ya silakan saja pakai yang kedua biar bisa cepat gitu. Cuma memang izin atau SIP yang kedua itu masa berlakunya akan mengikuti SIP yang pertama. Ya kalau SIP yang pertama sudah mati kan yang diperpanjangnya kan yang di tempat baru. Ya berarti kan perpanjang di tempat baru. Artinya ya permohonan baru berarti ya. Jadi permohonan baru tapi dengan persyaratan SKP-nya harus terpenuhi. Kalau dia walaupun sudah punya SIP tapi selama memiliki SIP belum melakukan pemenuhan SKP-nya, saya nggak tahu tuh bidan berapa SKP-nya? 250 apa 40? Hah? 50 50 SKP-nya ya barangkali ya akhirnya bisa nanti akan jadi kesulitan juga karena ada teman-teman juga yang sudah memiliki SIP tapi tidak terpenuhi SKP mungkin pada waktu SIP-nya dia tidak terpenuhi ya atau tidak melakukan apa sih namanya updating ya atau upgrade ya jadi silakan sekarang di pelataran sehat itu untuk memperoleh SKP saya lihat tiap hari ada tuh murah juga biayanya. Ada yang 15.000, ada yang 25.000. Ikutlah sambil ngurutin bayi gitu ya, bisa sambil ikutan ikutan memperoleh SKP ya. Nah itu jadi silakan aja. Kalau sudah habis ya perpanjang berarti ya. Perpanjang itu harus di lokasi yang sama. Berarti kalau baru ya baru gitu kan. Tapi harus terpenuhi SKP. Kalau dia sudah punya SKP-nya di awal ya. Kalau yang belum bagaimana ya itu mah sekarang sudah tidak lagi ya Bu. Jadi tidak ada lagi apa namanya diskresi. Kalau yang tahun kemarin kami masih berikan bagi yang belum terpenuhi SKP masih kami terbitkan. Nah tolong nih yang kemarin kami terbitkan SIP yang belum terpenuhi SKP tolong melaporkan ya kepada DPMPTSP apakah hari ini sudah terpenuhi atau tidak. Kalau belum khawatir kami laporkan nanti ke KKI dicabut tuh SIP-nya tidak berlaku ya. Jadi tolong kepada semua OP anggotanya bagi yang tahun kemarin belum terpenuhi SKP dan SIP-nya sudah kami berikan dengan surat pernyataan akan memenuhi SKP agar segera melaporkan ke Dinkes maupun ke DPMPTSP karena harus dicabut itu. Kalau SIP yang kemarin pakai diskresi, pakai surat pernyataan, ya. Saya belum sempat aja itu periksa karena ada 150 SIP itu yang kami terbitkan. Jadi ada 150-an nakes dan named yang kami terbitkan dengan surat pernyataan. Oke. Ya. Terus masih ada 9 menit lagi, Bu Ren. 9 menit nih. Nanti saya umumin ya 9 menit lagi. Kan kita habis jam setengah 5. Ah,
Itu ya cukup ya Bu Nurma. Terus dari Bu Usnia. Tadi udah dijawab ya. Kalau mandek, kalau mandek nih. Ini kalau mandek coba aja dikomunikasikan ya. Jadi mandeknya karena apa? Takutnya biasanya karena permohonan di kami juga agak tinggi. Silakan aja, kan teman-teman punya kontak masing-masing. Makanya di dalam forum silakan sampai ke forum. Jadi yang disampaikan ke forum saya langsung forward ke grup si pinter karena kami di DPMPTSP punya grup sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan. Silakan disampaikan ke kami akan forward ke dalam tim ya. Jadi di tim itu lengkap semuanya, ada kepala bidangnya, ada kepala seksinya, ada petugasnya ya. Jadi kalau baru mandek cuma mandeknya karena apa? Ya ini takutnya emang mandek ada beberapa hal yang masih kurang. Jadi silakan aja, tapi jangan khawatir kalau ada mandek-mandek tidak usah gini lah Bapak Ibu sekalian. Tolong seperti di warung Minang nih. Ya, kata Bu Reni mah. Kalau pelayannya bagus, sampaikan ke semua orang. Kalau pelayan jelek, ya sampaikan aja kepada kami. Insya Allah kami akan terima ya. Jangan dulu marah-marah di media sosial ya. Karena khawatir ada hal yang tidak diinikan. Baik, itu ya pertanyaannya udah kita jawab. Jadi silakan bagi yang belum ada di forum di DPMPTSP silakan gabung yang tadi register yang tadi di awal untuk peserta. Nanti akan saya approve kalau yang sudah gabung. Ini juga belum ada gabungan ya, belum ada penambahan nih di peserta kayaknya. Ya Bu Desi, hari ini apa semua sudah yang ikut ini apa semua sudah masuk di dalam grup Bu Desi ya? Karena kita belum ada penambahan nih di grup peserta penyuluhan baru hari ini masih masih di apa nih? Masih belum anggotanya belum nambah nih. Ya, anggotanya masih baru 334 nambah satu. Ya. Jadi jangan salahkan kami. Jadi nanti kami tidak mau menjawab satu-satu. Kalau ada masalah tolong disampaikan di dalam forum ini. Pak lambat, Pak ini. Ya. Jadi nanti saya akan saling forward. Termasuk SKP dan sebagainya. Karena kami juga ada grup dengan KKI dan MKTI juga ya. Jadi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi silakan aja. Cuma jangan yang galak-galak gitu. Kalau galak-galak nanti saya tampilin di sini. Ada nih SMWA yang galak-galak. Oke, ini ada tambahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan yang di sarana pelayanan kesehatan. Termasuk teman-teman nanti kami karena ini juga hasil koordinasi kami dengan tim pengawasan kepatuhan BPJS di mana salah satu anggotanya DPMPTSP, Dinas Kesehatan, ada dari Kejaksaan, juga dari pemerintah bagian kerjasama. Nah nanti kami akan melakukan juga untuk kepesertaan BPJS ini akan kami wajibkan ke semua nakes ya. Jadi ke semua nakes nanti akan kami BPJS terima BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan sebagai persyaratan nanti untuk di nakes ini baru wacana, tapi akan kami lakukan. Tapi kalau di sarana sudah tidak ampun lagi ya. Untuk yang memiliki sarana di klinik, di apotek dan sebagainya wajib memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaannya. Bukan atas nama perorangan, ya, tapi atas nama pelaku usahanya. Contoh misalkan kalau Pak bagaimana kalau saya pelaku usaha di apotek ini karena masih bisa perorangan, Pak kan kami perorangan, apakah BPJS perorangan? Bukan. Tapi BPJS-nya selaku pelaku usaha. Jadi selaku pemberi kerja, ya. Karena kalau BPJS perorangan tidak bisa diupdate di dalam OSS-nya. Ya, ini. Tapi untuk SIP, untuk Disi Pinter kami baru wacana. Jadi silakan bagi yang komentar, kami akan memperlakukan bahwa setiap permohonan SIP nanti akan kami wajibkan atau telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Ya, itu saja mungkin kita masih ada waktu 5 menit bagi yang akan mengomentari baik offline maupun online di sini saya persilakan. Terima kasih. Cukup. Saya bacakan yang online nih, yang apa nih, yang di pertanyaan. Kok suaranya hilang? Bener ini suaranya hilang. Ah, suaranya hilang bener. Cek, ada ya?
Coba dicek kalau suaranya yang nggak kedengar mungkin di ini kami akan bacakan ya. Oh, sekarang sudah ada katanya tuh ya. Terima kasih Bu Intan. Ini mana nih? Coba ini apa nih? Izin Pak jika posisi masih di back office Dinkes tanggal 19. Nah, itu udah jawab saya tadi. Jika ada teman bidan yang kemarin diterbitan SIPB dengan syarat masih ada pemenuhan SKP yang harus dipenuhi, artinya pemenuhan SKP yang dilimpahkan sesuai periode SKP tahun ini ya Pak. Dan apa ini akan masih bisa digunakan untuk pemenuhan. Kalau dicek sekarang SKP-nya, ya, jadi mau nih dari Bu Astuti tadi udah SKP-nya tolong dicek di SKP apakah sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kalau belum terpenuhi tidak akan kami terbitkan perpanjangannya maupun SIP ke-1, kedua, ketiganya. Ya. Dan bagi yang kemarin sudah kami sekali lagi bagi yang kemarin kami terbitkan SKP dengan surat pernyataan agar segera melaporkan ke Dinas Kesehatan atau ke DPMPTSP agar apa SIP-nya tidak kami cabut. Ya. Jadi buat surat, Pak, kami sudah nih sekarang sudah terpenuhi gitu ya. Mana lagi? Masih ada. Cukup ya, Pak. Asisten bidan, dia bidan ke satu apa kedua ya, Pak? Saya bidannya. Isi bidan kedua karena SIP ke satunya puskesmas. Ya SIP ke satu pasti yang penting ada izin dari puskesmasnya, yang kedua boleh. Kalau ada izinnya kan sekarang PNS boleh kerja di tempat swasta. Tapi seharus ada izinnya ya dari atasan langsungnya ya. Terus jam berapa juga prakteknya? Emang ada asisten bidan? Bukannya sekarang bidan harus praktek berkelompok. Di satu tempat kan bisa dua ya. Bisa dua ya. Bidan ya. Bu, bidan. Bahkan sekarang harus enam ya. Harus enam tangan ya. Tapi tidak boleh tangan laki-laki katanya ya. Kalau boleh tangan laki-laki saya daftar. Oke ya. Terus apa lagi? Eh, Mohon izin bertanya, bidan saya lulusan 2000 belum pernah buat SIP itu masuk klaster yang mana ya? Nah, itu berdua ya, Bu. Bu, kalau belum masuk dia 2018 belum punya SIP atau berapa? PC ya, yang ini ya. Mm. Itu masuk klaster C, tapi jangan dipikirin klaster C, jawab aja pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Secara otomatis nanti masuk ke klaster C itu. Ya, tapi harus sudah UKOM itu harus sudah punya sertifikat kompetensinya ya. Bu Klinik Khalifah, mana lagi nih? Coba ya. Bagi yang belum-belum yang masih tertahan-tertahan statusnya tolong dikirimkan statusnya di kami. Tolong sampaikan di grup di forum ya. Nanti saya akan forward ke tim verifikasi. Oke, sepertinya semua sudah terjawab. Saya mohon maaf, izin bertanya Pak untuk SKP sudah terpenuhi tapi belum divalidasi. Silakan temuin Pak Dokter Ari. Betul nggak Bu Desi? Kalau SKP itu kan ada di ada di Pak Ari, ada di Sisdemka ya. Nah, jadi bagi yang belum terupdate, silakan menghubungi Dinas Kesehatan. Datanglah kali-kali ke Dinas Kesehatan ya. Di sana ada helpdesk-nya untuk SKP ya, untuk Sisdemka. Di Klinik Maharani nih ya. Silakan di sana ada helpdesk-nya. Saya kemarin sudah koordinasi dengan Pak Dokter Ari ya, pemangku apa pengampu terkait dengan Sisdemkanya. Tapi pastikan dulu di satu sehat Bapak Ibu sekalian sudah melakukan update ya. Nanti biar bisa diverif. Oke, cukup yang offline di sini. Cukup, Bu Desi, ada yang mau disampaikan? Ada? Ada yang mau disampaikan, Pak? Bu? Boleh? Nih, langsung, Bu. Itu masih ada. Oh iya. Aral, tolong kameranya ke Bu Desi. Silakan Bu Desi dari Dinas Kesehatan untuk sekaligus close statement. Tes tes, iya. Mungkin sedikit ini kali ya sharing ya Pak Hendra karena memang kebetulan kalau di saya itu terkait perizinan apoteker dan tenaga vokasi farmasi ini yang terbaru gitu ya karena khawatirnya masih ada yang belum tahu bahwa untuk
di sarana apotik maupun di toko obat. Untuk SIP pengajuannya harus apa namanya dengan berita acara ke sarana dulu ya. Jadi nggak langsung SIP-nya keluar karena ini masih ada sudah disampaikan bahwa nanti ya nanti eh, apa namanya dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi sarana dikirim lagi ulang jadi terus-terusan gitu khawatirnya dari teman-teman apoteker maupun tenaga vokasi farmasi tidak paham bahwa untuk SIP apoteker dan tenaga vokasi farmasi ini nanti dikeluarkan setelah sarananya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim penilai kesesuaian. Mungkin itu aja Pak, karena masih ada yang ngirim lagi gitu, sudah dikembalikan, kemudian ngirim ulang lagi itu. Itu aja. Suaranya Om? Ada. Baik, kembali ke saya mic-nya. Wah. Ada lagi yang di sini Bapak Ibu? Cukup? Ya, ya saya beringat Bu Desi, terima kasih Bu Desi sudah mengingatkan. Bagi pertanyaan-pertanyaan tadi yang mandek, ya ini mungkin ya untuk yang masih belum kami proses dan mandek, kemungkinan sarananya belum memiliki izin, termasuk juga dengan sarana praktek mandiri. Jadi kalau belum disurvei sama Dinas Kesehatan, itu izinnya belum jalan. Jadi kalau belum disurvei, apalagi belum ada berita acara perbaikan pemenuhan standar persyaratan ya. Nah itu kemungkinan mandek. Jadi sekali lagi bukan mandeknya karena kurang ataupun tidak diverifikasi, tapi mungkin karena ada kebijakan baru. Yang kami sekali lagi bahwa yang SIP misalkan di sarana apotek, kalau apoteknya sudah habis baru memperpanjang, artinya dia harus mengajukan baru atau tidak memiliki, atau di sarana yang lain yang belum ada sertifikatnya atau belum ada izinnya, SIP-nya mohon maaf kami tangguhkan sementara waktu sampai dilakukan survei penilaian kesesuaian standar dan adanya berita acara pemenuhan persyaratan standar untuk sarana. Itu mungkin ya. Jadi mohon maaf tadi mungkin agak kurang lap. Silakan tadi ada yang menyampaikan. Bentar. Izin Pak Hendra, sebenarnya banyak banget nih nakes dan namet, khususnya di klinik ya. Eh, janganlah. Nakes dan namet itu banyak banget. Kita tuh udah tolak berkali-kali. Diminta surat apa namanya verifikasi kesesuaian sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Tapi diuploadnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, jadi kayaknya banyak banget nih nakes dan namet yang nggak tahu nih yang SS yang terverifikasi itu seperti apa gitu. Jadi itulah yang bikin si SIP itu nggak jadi-jadi, balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu. Gitu aja sih Pak Hendra. Yes. Kebetulan ini yang tiap hari menghadapi verifikasi ya. Bu Intan kan namanya ya. Ya Bu Intan terima kasih. Udah jujur tuh ya. Jadi ini juga perlu kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak paham tanya ya. Saya paham di depannya. Saya tadi, iya harusnya nanti saya kasih contoh apa sih sertifikat standar sudah terpenuhi. Tapi waktunya udah lewat ini. Waktunya udah lewat. Jadi mungkin kita kasih kesempatan satu session lagi lah nanti ya. Bulan depan aja ya. Atau nanti kalau ada waktu. Ya, bagi yang tidak tahu nanti kita akan lakukan konsultasi. Saya tadi udah lapor ke Kabit nanti seminggu sekali lah kita mungkin ya kita akan buka apa konsultasi online. Karena waktu jam kerja kita juga sudah habis dan kita juga sudah agak lumayan lelah. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya hari ini dan sudah standby terus di Zoom. Ini turun nih 102. Ikut Zoom nggak mau tapi nanyanya banyak biasanya nih yang nggak ikut ya. Ya baik. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman organisasi profesi yang hari ini hadir di sini, teman-teman dari Dinkes, dari PDGI, dari IBI, terima kasih hari ini sudah hadir menemani kami di Zoom meeting. Kepada teman-teman juga nakes ataupun named, mohon disampaikan kepada teman-temannya
yang masih belum paham terkait dengan SIP. Jadi jangan jangan apa untuk berbagi. Nanti untuk materi ada di link ya. Nanti saya masukkan di link ya untuk materi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat merayakan. Selamat memasuki weekend. Semoga tetap bahagia dan sejahtera. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.